contoh yang familiar ya tentu saja pegas dan bandul ya, tentu sederhana. Gimana kalau dipegas dulu? Kalau dipegas seperti ini ada dindingnya. Nah, sekarang kalau pegasnya itu seperti ini ya. Nah, kita sebut ketika di sini atau gini aja. Jangan menggantung deh. Pegas yang menggantung aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, karena pegas ya, dia misalkan bergerak turun ke bawah sebesar ke arah sini ya. Jadi Y-nya itu ke sini, percepatan geraknya itu ke sini. Oh, bukan. Intinya dia gerakannya itu ke situ ya. Nah, otomatis dia kan akan tertarik oleh gaya pegas ke sini ya. Nah, misalkan pegasnya itu simpangannya 0 gitulah kita sebut dulu. Nah, maka kan ya gaya pegasnya jadi KY gini ya. Sehingga kalau kita tinjau, dia misalkan baloknya tengah bergerak ke arah bawah ya. Jadi kecepatannya itu ke sini. Nah, jadi sigma F sama dengan M Y double dot ya. Berarti kan bahwa gaya pegas itu dia menahan ya. Karena dia ingin gerak ke sini, tapi gaya pegasnya nahan ke belakang ya. Jadi kita perlu pakai minus. Oke, kalau kita kumpulkan 0 sama dengan ini. Sehingga kita bisa tulis lagi Y double dot ditambah K per M kali Y. Nah, perhatikan bahwa ini menjadi persamaan osilasi ya. Karena bentuknya seperti yang di atas itu. Di sini X-nya pakai Y. Lalu di sini X double dot tadi ya, pakai Y double dot. Dan X di sini pakai Y. Ini. Lalu di sini perhatikan ya, omega kuadrat itu kan kalau di pegas ini jadi K per M. Jadi kesimpulannya eh, persamaan osilasi dengan kecepatan sudutnya omega sama dengan akar K per M. Nah, jadi ini ya seperti yang di buku-buku sekolah. Kemudian sekarang contoh familiar yang kedua yaitu eh, bandul ya. Nah, kalau gerakan dia itu kaitan dengan gerak yang translasi ya, dia kan geraknya atas bawah aja. Dia pakai variabel Y di sini ya. Tapi kalau gerakan yang sebutlah gerakan yang bandul ini, nah dia kan gerakannya seperti eh, di busur lingkaran gini ya. Jadi dia intinya gerakan yang kita lihat itu sudutnya berubah-ubah, lalu panjangnya tetap. Jadi kalau kita punya lingkaran, dia seperti gerak di sini ya, di sininya lingkaran ya. Nah, karena gerakannya itu berkaitan dengan melingkar, maka kita tinjaunya nggak bisa gaya ya. Kita tinjaunya perlu torsi. Nah, jadi torsinya dari mana? Dari gravitasi ya. Ini mg, lalu ini theta. Nah, berarti yang proyeksi ke sini itu cos, lalu yang ke sini itu sinus. Nah, berarti kan kalau bendanya itu berusaha muter ke arah sini, gaya atau torsi mg sin theta kalikan L nanti, itu kan berusaha nahan supaya bendanya tetap di sini ya. Berarti dia nanti perlu tanda minus juga seperti yang kita lakukan di gaya pegas tadi. Oke, kalau di sini berarti sigma tau kan sama dengan I kali alfa ya. Nah, alfa itu kan percepatan sudut ya. Berarti bisa kita tulis theta double dot. Nah, di sini torsinya itu berarti min mg sin theta kalikan L ya.
Lalu untuk momen inersianya berarti di sini karena seperti benda titik ya, kita akan dapat ml kuadrat saja I-nya, lalu theta double dot. Nah, kalau kita sederhanakan, kita nggak dapat persamaan osilasi seperti yang atas ya, karena bentuknya seperti ini. Ini masih sin theta. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan gerak osilasinya? Kita perlu istilah namanya aproksimasi ya. Jadi di sini eh, sebelum contoh berarti kita harus tahu aproksimasi dulu ya sebenarnya. Nah, ini aku lanjutkan lagi. Nanti kita perlu tahu aproksimasi dulu. Ini aku simpan nanti pembahasannya. Kita pelajari dulu tentang aproksimasi ya, atau pendekatan. Nah, pendekatan pertama adalah istilahnya itu kita dari binomial, pendekatan binomial atau aproksimasi binomial. Nah, misalkan kita punya 1 plus X pangkat N. Nah, ini kita bisa nyatakan sebagai 1 plus NX ya. Jika X-nya itu sangat-sangat kecil ya. Sangat kurang dari 1. Misalkan X itu sama dengan 0,000001 gini. Nah, dia kan sangat kecil ya dibandingkan 1. Jadi dia bisa pakai hasilnya pangkat itu mendekati 1 plus NX. Nah, nanti kalau di sini tuh minus, ya berarti sama ya. Tinggal ubah tandanya aja. Aturannya sama jika X-nya itu jauh lebih kecil daripada 1. Nah, ini aproksimasi binomial namanya. Perhatikan kalau X-nya itu nggak sangat kecil, ini nggak valid ya, nggak sama ya. Artinya coba X-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau kita X-nya sama dengan 1, nggak bisa pakai 1 plus NX ya, karena tidak memenuhi syarat bahwa X-nya harus jauh lebih kecil dari 1. Di situ dia X-nya persis sama dengan 1. Jadi itu aproksimasi yang dipakai binomial. Lalu sekarang aproksimasi sudut ya. Nah, aproksimasi sudut yang pertama sin theta itu dia mendekati theta jika tetanya ini jauh lebih kecil dari 1 ya. Tapi di sini 1 adalah 1 radian. Ya otomatis derajat juga ya nanti ya. Karena 1 radian itu kan eh, sekian derajat ya. Artinya kalau dia misalkan 10 derajat, 5 derajat itu kita sudah bisa anggap bahwa tetanya jauh lebih kecil dari 1. Coba aja konversi 10 derajat ke radiannya. Itu kan dia udah kecil sekali ya. Nah, itu yang sin theta. Sekarang kalau cos theta, ini ada 2 jenis ya. Yang pertama, ada yang kita perlu pakai 1 minus theta kuadrat per 2. Nah, kadang kita perlu pakai yang bentuk ini. Jadi ini theta kuadrat per 2. Tapi kadang kita cukup ambil satunya saja ya. Ada juga yang dia menuliskan mendekati 1. Nah, di sini sama. Dia juga jika sudutnya kecil.
Lalu sekarang pendekatan tan theta. Nah, ini kita bisa dekati sebagai theta juga ya. Sama jika jadi sebenarnya ini biar ringkas aku terus di sini aja. Jadi ini jika X itu sangat kecil, lebih kecil dari 1 pakai ini. Kalau aproksimasi sudut berarti jika tetanya kecil ya. Nah, biar lebih ringkas gini. Tuh, tuh. Nah, ini tadi catatan ini 1 radian. 1 radian. Nah, jadi sin theta mendekati theta, lalu cos theta mendekati 1 min theta kuadrat per 2, atau kadang ditulis 1, tergantung kebutuhan, tan theta mendekati theta, dan nanti bisa juga tan theta eh, mendekati sin theta ya. Jadi aproksimasi sudut yang dipakai adalah ini, kalau tetanya kecil. Nah, kita kembali ke bandul tadi ya. Nanti bisa ke atas. Nah, terbukti ya bahwa apabila sudutnya itu kecil, sekarang jika simpangan awal itu udah kecil, otomatis tetanya akan kecil terus ya. Jadi jika tetanya itu kecil sekali, nah makanya kalau di percobaan pakai bandul ya, instruksi di buku itu sudutnya pakai kecil aja ya, atau 10 atau 15. Karena ya supaya rumus yang dipakai di buku itu bisa. Karena kalau dia tetanya itu sebutlah 60 derajat lah, 90 atau 85 gitu. Nah, persamaan yang di buku itu nggak berlaku. Persamaan di buku itu kan berarti yang akar G per L ya. Nah, ini kan dapatnya berarti kalau kita aproksimasi sudut kecil akan dapat theta double dot tambah G per L theta sama dengan 0. Nah, jadi ini merupakan persamaan osilasi dengan omega sama dengan akar G per L. Nah, jadi ini merupakan beberapa contoh dari persamaan gerak osilasi ya. Nah, ini merupakan istilahnya metode gaya ya. Jadi di sini contohnya kita merupakan semuanya pakai metode gaya.